Oke, jadi kita hari ini bakal bahas soal layout dan sheet set. Cuman layout kita bahas hari ini, untuk sheet set kita bahas besok via video materi. Kenapa? Karena sheet set itu runtutannya lumayan banyak ya teman-teman, jadi lebih enak pakai video materi. Seperti itu. Oke, jadi sebelum kita ke attach dan xref ini, jadi attach ini tuh buat xref ya teman-teman ya, ini bagian dari xref. Jadi sebelum kita ke sini, kita ke bikin layout dulu, terus setting crop gambar dan lain sebagainya. By the way, ini filenya nggak aku share karena nanti biar sekalian aja share-nya di day 10. Jadi crop gambarnya aku share di day 10. Kalau teman-teman pengen coba-coba dulu pakai crop gambar dari teman-teman aja dulu. Oke, jadi cara bikin layout dulu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ada di day 1, ini teman-teman udah tahu kalau misalnya ini workplace-nya buat si model. Nah, kalau kita pindah ke bagian layout ini, nah ini bakal ada interface-nya buat si layout. Nah, ini kalau misalnya teman-teman belum disetting, jadi ada putus-putusnya sama ada yang kayak gini-gininya nih. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bilang, Kak, kok gambarku nggak pas, tapi waktu aku minta fotoin ternyata masih ada garis-garisnya kayak gini, nah itu nggak bakal aku bales ya. Karena otomatis pasti belum disetting tuh, makanya belum pas. Nah, jadi cara settingnya, ini supaya yang lain sebagainya, titik-titik ini hilang, ini kita hapus aja. Nah, supaya ininya pas, jadi biar putih bersih, sesuai sama gambar, sesuai sama kertas gambar yang bakal kita print nanti. Jadi layout ini tuh kayak gambaran kertasnya kita, teman-teman. Kalau misalnya kertas kita pakai yang A3, berarti nanti kita settingnya A3. Kalau misalnya kertas kita yang mau kita print nanti itu A4, berarti pakai aja yang A4, kayak gitu. Oke, jadi cara settingnya teman-teman bisa ke page setup. Page setup. Terus tinggal di enter aja. Page setup ya. Di enter. Nanti muncul tab baru kayak gini. Nah, ini kita new aja. Misal kita kasih nama dia kelas drafter. Kelas drafter. Kalau udah tinggal di oke aja. Nanti muncul tab baru yang kayak gini. Nah, ini diperhatikan ya, teman-teman. Jadi yang pertama kita perlu setting itu bagian printernya. Jadi ini pilih yang DWG to PDF. Ini kalau yang ada A3-nya itu harus disetting dulu ya, nanti settingan ini bisa kita simpan. Cuman kalau misalnya di teman-teman harusnya nggak ada karena belum kesimpan ya. Jadi kita pakai DWG to PDF. Aku saranin pakai DWG to PDF aja ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya pakai yang lain, biasanya, apalagi kalau misalnya teman-teman yang pakai Nitro gitu ya, terus langsung ditaruh di Nitronya, terus pilih printernya yang Nitro gitu ya. Nah itu tuh biasanya entah ketebalan garisnya yang berbeda, terus kayak garis tepinya itu tuh bakal muncul, terus nanti ada warna yang timbul, jadi tuh nanti nggak sesuai sama yang kita mau gitu. Kadang juga malah whip out-nya nggak aktif, terus kadang itu juga biasanya ya, pokoknya ada garis-garis, ada objek-objek yang hilang gitu. Jadi kalau bisa aku saranin teman-teman pakai DWG to PDF dulu, nanti kalau misalnya mau ngeprint baru pakai software tambahan kayak Nitro atau dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya di CAT-nya pakai DWG to PDF dulu. Soalnya kalau misalnya teman-teman nanti pun dikasih script buat print di layout, itu pakainya print di model, itu pakainya yang DWG to PDF juga, teman-teman. Pokoknya ini standar yang paling sering kita pakai deh. Sesuai pengalaman ini paling aman pokoknya. Mau dipakai di mana aja harusnya aman. Kayak gitu. Kan nanti plot pas di print sesuai nggak sama ukuran garis penggaris 1:100. Harusnya sesuai, harus sesuai malah. Kalau misalnya teman-teman masukin skalanya 1:100, berarti kalau misalnya di print nanti itu skalanya juga kalau misalnya teman-teman penggarisin harus 1:100.
Jadi harus sama pokoknya, apapun kendalanya pokoknya harus sama tuh. Kalau misalnya nggak sama berarti ada yang salah dari penskalaannya teman-teman. Entah objek yang salah kah, atau kop gambarnya yang salah kah. Cuman harusnya kalau misalnya teman-teman pakai anotatif, tinggal menyesuaikan keterangannya aja, besar kecilnya kayak gitu. Kalau misalnya untuk skalanya harusnya pasti benar. Kalau kita udah pilih printer, DWG to PDF, kita pilih ke properties teman-teman. Nah, kalau udah, kita pilih yang modif standar paper size. Terus kita pilih di bagian bawah ini yang ISO full black A3. Karena kebetulan kita kop gambarnya A3 ya. Nih. Kop gambar yang A3 dulu. Yang pilih yang A3 ini pastiin dia ISO full black A3 yang 420 duluan. Karena kita pengennya dia landscape. Kalau teman-teman pengen dia potret, berarti 297 yang duluan. Jadi kalau kalau landscape dia rebahan, kalau potret dia berdiri, teman-teman. Karena kita landscape, jadi pilihnya yang 420. Kalau udah dipilih yang ini, kita pilih ke modif. Terus pastiin ini semuanya 0 ya, teman-teman. Nih, kalau udah tinggal di next aja. Kalau kita pengen save kayak ada tadi kop gambar A3 tadi, kita bisa save as dia. Terus tinggal di save aja di sini misalnya batch 2 ya. Nih, kasih nama DWG to PDF batch 2 gitu ya. Terus tinggal di save aja. Terus kita oke. Otomatis nanti dia bakal muncul yang batch 2. Mana nih? Oh, kayaknya perlu di restart dulu. Cuma nanti pasti muncul yang batch 2-nya. Kayak gitu, teman-teman. Kalau udah, kita pilih ke bagian plot style ini. Nah, karena kita pengen pakai monokrom, jadi pilih monokrom aja. Kalau teman-teman pengen ada warnanya, nanti kan kita dikasih juga file CTB. Kalau misalnya teman-teman di bagian denah nanti dikasih file CTB, nanti teman-teman bisa pilih di bagian ininya. Nih, nanti ini kalau settingannya ya. Jadi ini aku agak review sedikit. Nah, jadi kalau misalnya CTB itu teman-teman, dia lumayan sama kayak layer. Cuman kan kalau layer itu kan banyak item-item barunya. Cuman kalau misalnya CTB ini, dia lebih ke mengelompokkan gambar berdasarkan warnanya, teman-teman. Jadi teman-teman harus hafal warna-warnanya. Contoh nih, teman-teman pakai warna merah ini yang 01. Nah, ini nanti kalau misalnya di print dia tetap hitam. Nah, jadi ada pilihannya nih. Nih, ini nanti ada tipe garisnya. Jadi kalau misalnya yang color 1 ini dia ada tipe garisnya juga. Tuh, terus ada language-nya juga. Nah, ini garisnya mau yang kotak kah atau yang bulat kah, kayak gitu lah teman-teman. Nah, lalu kalau misalnya udah di-setting semua, terus yang lainnya juga udah di-setting semua ya per warna-warnanya ini, jadi tergantung teman-teman biasanya pakai warna apa yang ke-setting. Nah, kalau misalnya udah di-setting semua nih, teman-teman udah hafal warnanya, baru bisa di-save, terus di-close. Nah, kalau misalnya udah gitu, teman-teman tinggal pilih di bagian ininya aja. Kita pilih yang new, terus kita pilih aja mana file yang kita save tadi, kayak gitu. Cuman menurut aku pribadi agak ribet kalau misalnya pakai yang CTB ini. Cuman nanti teman-teman bakal dikasih file CTB juga, cuman itu yang berwarna cuman ini aja sih teman-teman, warna buat dimensi dan keterangan supaya lebih jelas. Kayak gitu. Cuman kalau untuk biasa-biasa aja gitu kan pakai monokrom aja sama pakai layer. Jadi di kelas drafter tuh kombinasi sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai layer bisa, kalau misalnya pengen pakai CTB juga bisa gitu. Cuman jarang banget sih aku pribadi yang pakai CTB ini. Gimana teman-teman, jaringan aku nge-lag ya? Yang lainnya gimana? Aman ya? Oke deh kalau yang lain aman. Nah, kalau udah, tadi kan kita udah pilih yang bagian DWG to PDF-nya, terus bagian properties, terus dibikin ISO full blend A3. Ya, terus
ke bagian plot style-nya ini. Nah, kalau udah, kita ke bagian paper size-nya lagi. Nah, di bagian paper size ini harus sama kayak pilihan di bagian properties di dalam ini tadi, teman-teman. Jadi kita pilih yang ISO full black A3. Nih, yang 420 duluan. Nih, yang ini ya. Karena ini yang paling aman gitu. Jadi garis tepinya tuh bakal hilang, teman-teman. Jadi nggak ada garis-garis lagi di dalamnya. Jadi di luar itu tuh lebih rapi. Nanti kalau misalnya teman-teman bingung, coba print gambar kerjanya teman-teman deh. Nih. Kalau udah, pasti ini dicentang-centang ya. Kalau misalnya teman-teman pakai transparansi, mungkin kayak pakai bayangan dan lain sebagainya, ini dicentang aja, terus pastiin dia potret, terus di bagian scale ini 1:1 ya teman-teman, layoutnya, saya nanti yang kita skalain itu modelnya di dalam layoutnya. Ayo, paham nggak? Pokoknya di bagian settingan layout ini nih, itu 1:1 teman-teman. Ini pilih yang layout karena kita pakainya layout. Nah, kalau udah, kita coba preview. Nah, nanti dia bakal putih bersih kayak gini. Nah, kalau udah, tinggal kita oke aja. Nah, kalau udah, tinggal kita set current. Nah, terus kita close deh. Nah, otomatis garis-garis putus-putus yang kita lihat tadi udah hilang kan ya? Nah, ini kertasnya kita itu udah A3. Jadi asumsinya teman-teman, di model ini ya, waktu kita ngerjakan di model 3000,3000. Nah, ini kita masukin satuan 1:1. Jadi skala 1:1. Jadi kan 3000 mm itu kalau di dunia nyata kan 3 meter ya, teman-teman ya. Jadi ini skala 1:1. Cuman di ininya itu kita bikin 1:100 supaya nanti keterangannya kayak anotatifnya itu pas di skala 1:100. Nah, kalau di layout itu sama teman-teman. Jadi di bagian interface-nya ini, nih di bagian kertasnya ini, kertasnya kita itu tuh kita asumsikan ini kertas A3 beneran. Nah, jadi ini anggapannya tuh kita lagi megang kertas A3 beneran nih. A3 dengan ukuran 420/297. Nah, jadi 1:1. Yang bikin skalanya berbeda nanti, itu nanti kita masukin di viewport, teman-teman. Jadi nanti ada lagi viewportnya. Di dalam viewport itu, baru kita skalakan objeknya kita. Mau 1:100 kah? Atau mau 1:50 kah? Atau mau 1:20 kah? Kayak gitu. Jadi pola pikirnya yang di model 1:1, yang di layout 1:1, yang terskala nanti itu ada di bagian viewportnya. Nah, gimana viewportnya nanti, itu bakal aku jelasin habis ini ya. Kita selesain dulu bagian ininya. Nah, jadi tadi kita udah create layout. Nah, terus spec setup. Kalau misalnya plot itu ya teman-teman, itu tinggal kita cetar P aja. Nah, ini nanti muncul tampilan kayak gini. Kalau misalnya teman-teman oke, nanti dia bakal ngeprint. Cuman ini nanti ngeprintnya jadi satu-satu, teman-teman. Kelas drafter gitu ya, kita pilih filenya di D, misalnya di kelas, di mastery gitu ya. Terus kita pilih di sini kelas drafter, kita save. Nah, otomatis nanti dia bakal ke-print, teman-teman. Cuman kan karena nggak ada apa-apanya, jadi nggak ada apa-apa juga yang bakal kita print. Nah, kalau misalnya plot itu dia cuman ngeprint satu layout teman-teman aja, jadi cuma satu lembar. Nah, nanti teman-teman bakal belajar yang namanya transmit sama publish. Nah, itu bisa ngeprint sekalian banyak. Besok ya, teman-teman ya. Cuman itu tadi buat cara ngeplot. Terus kita ke setting crop gambar. Nah, jadi kalau di kelas drafter, crop gambar itu kita pakai Xref, teman-teman. Nah, jadi itu filenya berbeda di beda file gitu ya, teman-teman. Jadi ini ada template-nya, sorry. Mana nih? Crop gambar. Sheet-setnya mana? Apakah aku belum download? D10. Nah,
Jadi ini ada file namanya kop gambar. Jadi pastiin teman-teman punya file kop gambarnya itu tuh di file cat yang berbeda ya. Nggak diajarin yang manual-manual gimana tuh. Nah, jadi ini kita bikin di file kop gambar yang berbeda. Nih, nanti kalau dari kelas drafter itu udah ada kop gambarnya, nanti teman-teman bakal dikasih juga cara bikin kop gambar. Yang penting gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman, ini kan kita dari layout nih, layout. Nanti kop gambar kita itu tuh nempel di interface-nya layout ini. Nah, sedangkan mindset kita tadi bahwa di interface-nya layout ini itu 1:1. Berarti kalau di file kop gambar ini, teman-teman jangan pakai satuan milimeter atau meter, teman-teman. Jadi pastiin dia ini itu ukurannya sama kayak yang kertas kita pilih tadi, teman-teman. Nih, yang kita pilih tadi, yang kita pilih tadi kan 420 sama 297. Udah nih, koma 00-nya nggak kehitung, teman-teman. Nah, jadi kita mesti bikin etiket yang ukurannya sama kayak gini, teman-teman. Nah, 297, 2110, 420, 297. Kalau yang tadi ukuran A4 tuh. Nih. Nah, cara bikinnya ya tinggal di rectangle aja, teman-teman. Jadi rectangle, terus pastiin 420 duluan, 297, enter. Terus tinggal di offset berapa nih? 10. Di offset 10. Nah, terus bikin kotak gini nih. Ini kotaknya ada berapa ya? Ukurannya kira-kira 45. Ini kita kasih aja garis kotak gitu ya. Nah, kita kasih garis di sini aja deh. Terus kita move 45. Yaudah bikin manual aja teman-teman, gimana bikin etiket. Sama kayak teman-teman bikin day 2, day 1, day 3, itu kan kita belajar rectangle, belajar offset, belajar ini. Terus kalau pengen dikasih catatan-catatan gini, tinggal pakai empty aja gitu ya. Kalau pengen di heads kayak gini, tinggal di heads aja gitu ya. Dihapus aja ininya. Yang dari layout ini tinggal di heads aja, misalnya heads-nya yang warna putih dari true color. Nah, kalau udah tinggal dikasih teks aja tuh. Misalnya aku copy aja ya, bikin teks kan tahu kan ya? Terus bikin garis. Ini aku pukul juga kalau nggak tahu bicara bikin teks ya. Kan kita udah belajar kemarin. Nah, kayak gini. Terus tinggal dipilih-pilih aja, pengen pakai yang mana gitu kan. Ininya pakai apa-apa aja gitu kan ya, pengen pakai ini misalnya kontraktor kah atau konsultan kah atau perlu apa aja kah, nama apa aja kah, ini tergantung kebutuhan teman-teman nih. Kalau kop gambar di kantorku, ini kan kop gambar dari kelas drafter ya, kalau kop gambar kantorku kayaknya mana ya, di pro class sama master class ya, kita nih, kalau di kop gambar tempat aku, ini bentuknya kayak gini nih. Nah, nih terserah teman-teman pengen dibikinnya kayak gimana nih. Ini kebetulan bukan aku yang bikin. Nah, ini kayak aku bilang nih, potongan sampai J kan. Nah, pokoknya potongan tuh harus banyak, teman-teman. Jadi nggak ada batasannya kalau potongan. Ya udah, kalau misalnya udah, teman-teman kalau misalnya kayak tanggal itu bisa pakai insert file, terus kayak jumlah lembar itu bisa pakai insert file juga, nanti digabung, dikonekkan ke sheet setnya, terus nomor gambar juga, kode gambar juga, nama project juga nanti bisa dimasukin ke dalam sheet setnya, dikonekin, nanti teman-teman belajar di day besok. Nah, pokoknya bikinnya kayak gitu teman-teman.
masukin nama gambar bukan di kopnya ya berarti. Nama gambar gimana tuh? Pakai tabel bisa, terserah teman-teman aja. Kalau misalnya bikin kop gambar nih manual aja teman-teman, tergantung teman-teman aja pengen desainnya kayak gimana gitu. Nah, cuman yang perlu diperhatikan adalah, ini kita move dulu cara bikin kop gambar ya. Ini yang paling penting yang ada di materi kali ini nih. Jadi kop gambar teman-teman itu, nih kop gambar yang ini, itu mesti kudu harus ada di koordinat 0,00. Nah, kalau misalnya teman-teman ganti koordinatnya ke sini, nah itu nggak boleh teman-teman, karena nanti bakal nggak kemasuk ke dalam layoutnya kita. Contoh ya, contoh nih aku bikin kop gambar bukan di titik 00, tapi di titik yang ini nih, di sini. Misal di sini ya, jadi ini contoh yang salah dulu ya teman-teman ya. Nih. Nah, ini kalau misalnya aku save, terus aku keluar dulu sebentar. Nah, di bagian ini, kalau aku masukin kop gambarnya, jadi aku masukin kop gambarnya pakai Xref ya teman-teman ya. Xref, enter. Terus di bagian ini kita pilih attach. Jadi Xref itu ya teman-teman ya. Jadi gini, Xref itu tuh external referensi. Kepanjangannya ya, external reference. Jadi apapun yang ada dari luar objek kita, dari luar gambar kerja kita masuk ke dalam AutoCAD kita itu namanya Xref, external reference. Jadi entah itu gambar, nih, jadi entah itu gambar, image, PDF, DWG, dan lain sebagainya, itu namanya Xref. Jadi kalau tadi ada yang bilang gimana diajarin cara bikin Xref, ya semua file yang teman-teman punya, kalau teman-teman masukin ke dalam gambar kerjanya teman-teman, itu namanya Xref, external reference. Jadi fungsinya lebih kayak kalau teman-teman pernah nggak sih dulu gambar manual, terus tuh pakai gambar kerja yang dari kaca, terus teman-teman punya gambar dari orang lain, teman-teman taruh di bawah, terus teman-teman jiplak, teman-teman kasih lampu di bawahnya. Nah, itu kan kayak kita ngambil gambar dari orang lain, tapi kita nggak ngerusak gambar dari orang lain itu, tapi kita pakai gambar dia gitu. Jadi kayak kita ngejeplak, tapi kita nggak ngerusak gambar orang lain itu. Nah, sama fungsinya kayak si Xref ini, teman-teman. Lebih ke situ biasanya. Kalau misalnya kita bayangin ke kehidupan nyata ya. Kalau misalnya teman-teman nggak gambar manual, mungkin nggak relate nih. Kalau dulu kan pakai kalkir, kita kecil-kecilin, apa kita jeplak dari teman-teman yang lain, kayak gitu teman-teman. Kalau dulu ya, udah setua nih. Kayak gitu. Nah, jadi cara kita attach gambar dari luar itu, kita bisa pakai DWG kah, pakai PDF, pakai yang sebagainya itu bisa ya. Cuman karena kita sekarang pengen pakai DWG, jadi kita attach aja DWG. Terus kita pilih tadi, kita save-nya di kelas Mastery, AutoCAD, Xref, kop gambar. Terus kita open. Nah, di bagian ini langsung di OK aja. Nih, gambarnya nggak bakal langsung ada di kop gambar kita. Jadi lebih ke kayak pick point di dalam AutoCAD, teman-teman. Dia ada di sana. Nah, ini kalau kita move, dia nggak bakal bisa pas ke titik ujungnya, teman-teman. Nih, mau kita zoom in sebanyak apapun, dia nggak bakal pas. Nah, akhirnya kalau misalnya kayak gini, waktu kita print nanti, garis di depan-depannya ini, garis paling luarnya nanti, itu bakal ke print teman-teman. Dan alhasil, skalanya nanti nggak bakal bener juga, teman-teman, kalau misalnya masih ada garis tepi di luar-luarnya nanti. Kayak gitu. Makanya di file kop gambar tadi, itu harus di titik 0,0, di koordinat di sini. Cara pindahnya, itu, nah kalau misalnya di kop gambar ini, di file kop gambar, itu nggak perlu di blok atau di grup ya teman-teman ya, pokoknya pakai file biasa aja, nanti soalnya waktu ke dalam layoutnya dia bakal jadi Xref. Jadi Xref itu tuh bentuknya kayak blok, tapi bukan blok teman-teman,
kalau blok kan lebih advance tuh, ada segala macam-macamnya. Kalau Xref itu enggak, teman-teman. Jadi bentuknya aja yang kayak blok. Nah, jadi kita bisa move, cara move-nya itu tinggal kita enter, pilih di titik ini, pakai hashtag 0,0, enter. Aku ulangin ya. Select objeknya, kita kita pilih di sini, titik yang kita pengen bikin jadi 00, terus kita pilih hashtag, shift 3, 0, pakai koma, 0. Jadi kayak gini bentuknya, terus di enter, otomatis dia udah ada di titik yang 00, teman. Kalau udah kita bisa save. Nah, terus kita attach ulang ya. Nah, ini kan kita udah nggak pakai lagi nih crop gambar yang sebelumnya kita hapus. Nah, ini kita bisa hapus dari daftarnya ini, teman-teman, pakai caranya detach. Jadi kita bisa klik kanan, terus kita pilih detach. Mana nih detach? Detach. Nah, otomatis nanti dia hilang. Kalau attach itu buat masukin, kalau detach itu buat ngehilangin. Jadi kita mau attach ulang crop gambarnya udah kita setting ke koordinat 0,0. Jadi kita attach, kita pilih gambarnya, filenya, terus kita open. Ini pastiin nggak ada yang dicentang ya teman-teman, karena kalau misalnya teman-teman centang, nanti dia ada di sebelah kursornya teman-teman. Kalau udah kita oke aja. Nah, otomatis beda kan ya? Dia bakal langsung ada pas di gambar kerjanya kita. Jadi skalanya otomatis pasti pas. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Xref ini teman-teman, itu kita bisa edit. Jadi misal nih, bagian arsitek ini aku tulis, bagian struktur ini aku pilihnya, aku ganti jadi kontraktor gitu ya. Benar ya, jadi ini aku pilih jadi kontraktor misalnya. Jadi cara editnya itu bisa aku klik 2 kali. Nanti dia bakal muncul tab baru yang kayak gini, reference edit. Kalau udah kita oke. Terus kita oke. Nah, nanti perbedaannya adalah ada di bagian ini teman-teman. Ada tab save change, terus di card, dan lain sebagainya. Jadi dia kayak bentuknya kayak blok, tapi perbedaannya cuma ada di sini doang. Tool-tool yang dipakai. Yang lainnya tetap sama, jadi nggak kayak blok editor yang tool-toolnya banyak lagi gitu, teman-teman. Nah, kalau udah, ini misalnya kita edit jadi kontraktor. Nah, ini aku pasin di sini. Nah, kalau udah, kalau aku save, terus aku oke, nah dia bakal berubah jadi kontraktor. Nah, kalau Xref ini teman-teman, apapun yang kita edit di dalam sini, itu di file aslinya bakal ikut berubah juga, teman-teman. Nih, kontraktor struktur. Tadi di sini kontraktor struktur, padahal semuanya tadi konsultan. Jadi, kalau kita edit di sini, di file aslinya, tanpa kita harus buka file aslinya, dia bakal ikut keganti, teman-teman. Kayak gitu. Nanti ini fungsinya kepake kalau misalnya teman-teman kan nanti pakai sheetset tuh. Nah, sheetset kan per gambar itu kan beda file ya. Nah, itu bakal lebih enak banget kalau misalnya teman-teman pakai si Xref ini. Itu salah satu fungsinya Xref. Cuman kalau misalnya teman-teman kulik lebih dalam, Xref itu tuh fungsinya lebih dari ini sih, teman-teman. Bisa buat PDF kah, atau bisa buat kayak gambar gitu kah, kayak logo ini kan, itu dia pakai Xref juga nih. Masukin ke logo ini. Kayak gitu. Nah, itu tadi setting crop gambar. Jadi pastiin crop gambarnya itu gimana? Nggak ada suaranya? Yang lain aman? Ada, oh ya udah. Gambar dari PDF to CAD gimana caranya? Sama kayak tadi, tinggal di attach aja.
Nih, jadi pastiin si kop gambarnya ini yang minta ulang tadi ya. Nih, kop gambarnya itu tuh ada di titik 0,00 di sini. Terus kita move pakai hashtag 0,0. Nih, hashtag 0,0. Enter, otomatis dia bakal ada di titik koordinat 0,0. Kalau udah di save, terus dikeluarin aja. Nah, ini kita hapus ya. Nah, terus kita app lagi. Extract, enter. Nah, ini karena udah kehapus, kita detach aja, klik kanan, detach. Terus kita extract, kita attach. Terus kita pilih kop gambarnya, terus di open. Pastiin nggak ada yang kecentang, dibikin sama kayak punya aku ini ya teman-teman. Nah, coba dilihat dulu deh. Nih, pastiin nggak ada yang, pastiin sama semua ya, jangan ada yang berbeda. Karena nanti kalau misalnya ada yang kecentang, otomatis nanti dia munculnya di sebelah kursor kita, jadi sama aja kayak kita nge-move satu-satu gitu kan. Nah, kalau udah kita bisa oke. Nah, otomatis nanti dia bakal langsung ada di kertas gambarnya kita. Seperti itu. Nah, kalau file copy-nya dipindah folder, kehapus, di layout, gambar akan hilang atau gimana. Nah, nanti kejadiannya tuh bakal kayak gini, teman-teman. Jadi contoh aku buka file ini ya. Nah, dia biasanya bakal muncul xref gede kayak gini nih. Nah, jadi dia nggak kebaca lokasinya di mana. Nah, cara buat nge-reload ini, itu kita bisa pencet xref. Ini diperhatikan ya, teman-teman ya. Xref, jadi supaya kita munculin kop gambarnya kita lagi setelah misalnya kayak kita pindah folder atau file kop gambarnya mungkin kepindah gitu ya, atau ke copy gitu, atau mungkin kayak ya lagi beres-beres terus lagi hilang gitu ya. Nah, itu kita bisa pencet xref, terus pilih di nama kop gambarnya ini. Terus di bagian ini ada face patch. Teman-teman pilih ke titik 3 yang di bawah belakang ini. Nih. Kalau udah diklik, terus tinggal dipilih lokasi filenya ada di mana. Misal di tadi kelas, mastery, day 10, sheet set, xref, kop gambar, terus tinggal di open. Cara dia muncul lagi. Kalau file xref-nya ke rename sama caranya sama, yang penting lokasinya kita udah tahu lokasinya di mana, jadi tinggal dipilih aja kayak di refresh lagi aja gitu teman-teman. Kalau misalnya nih teman-teman itu tuh jadi kasusnya kayak gini nih. Kalau dulu itu aku pernah ngerjain file BNI. Jadi file BNI kan ya, terus semuanya tuh pakai gambar semuanya. Nah, terus tuh kebetulan yang ngerjain gambarnya tuh bukan aku ya. Jadi dia tuh ngerjain filenya tuh dari SketchUp. Terus dia crop gitu, dia screenshot, terus dia masukin ke dalam, jadi dia masukin gambar gitu loh teman-teman. Aku punya gambar nggak sih? Ya aku ini aja deh. Nah, masukin gambar ke modelnya. Jadi dia bikin gambar kerjanya tuh dari gambar kayak gini. Dan pada akhirnya waktu dikirim ke klien, ininya hilang semua tuh. Jadi tulisannya kayak yang xref tadi. Tulisan xref yang ini tadi. Nah, pada akhirnya bingung semua lah kan, soalnya udah ke klien. Nah, untungnya teman aku ini tuh file-filenya ini itu ditaruh di satu folder yang sama. Jadi waktu kita attach salah satu gambarnya aja, itu semuanya udah langsung otomatis ke attach juga teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi nge-attach ulang satu-satu. Kebetulan gambarnya itu hampir ada 300. Jadi kalau misalnya kita nge-attach satu-satu, itu capek banget. Dan untungnya dia
masukin foldernya itu tuh di satu tempat. Jadi waktu kita attach, semuanya bakal langsung ke-attach semua. Nah, itu bisa jadi pelajaran buat teman-teman juga. Kalau pengen pakai file Exref, pastiin file Exref itu tuh teman-teman jadiin di satu folder. Jadi kalau misalnya ada kesalahan kayak tadi, teman-teman bisa attach sekali, terus yang lainnya nanti bakal ikut nge-link, semuanya bakal attach teman-teman. Seperti itu. Itu pengalaman pribadi. Nah, itu tadi masalah si attach. Si Exref. Jadi kita tadi udah bagian attach, edit Exref, tadi klik 2 kali. Terus yang ini tadi buat nge-repair lokasinya dari DWG tadi, teman-teman. Yang ditanyain sama Kak ini tadi. Kalau dalam satu model banyak gambar, apakah layout boleh dalam satu file juga, Kak? Boleh sebenarnya, cuma nanti teman-teman coba lihat materinya Cicet dulu, baru nanti setelah teman-teman udah mulai paham, nanti di D10 kita udah mulai bahas lagi. Aku kasih tahu caranya supaya layout itu tuh ada di satu file dan bisa masuk ke dalam sheetset gitu. Cuman untuk sekarang teman-teman tolong lihat di materi sheetsetnya dulu besok, baru nanti kita bahas lagi di D10. Yang di-attach itu foldernya atau filenya? Yang di dalam satu folder itu. Filenya, teman-teman. Jadi kita nge-attach satu file, terus kan ada teman-temannya lain tuh di dalam satu folder itu. Jadi otomatis kayak dia tuh ngebaca satu file itu tuh di tempat yang sama gitu. Jadi file-file yang ada di gambar file DWG-nya kita, itu bakal langsung ke-attach kalau misalnya lokasinya sama di folder yang sama kayak file yang kita attach itu. Hayo loh, paham nggak? Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin main render gitu ya, main 3D Max atau main Blender, itu ada namanya find missing material. Jadi kalau misalnya kita nemuin satu material aja, otomatis dia pasti nge-link ke semua material yang di tempat sama, tapi ada fungsinya di satu objek itu. Kayak gitu loh, teman-teman. Bisa dipahami tidak? Oke. Kayak gitu. Nah, terus kita bakal bahas si viewport dan scale in layout. Gimana? Sebelum ke sini ada yang bertanyain dulu nggak? Kalau mau ganti file Exref bisa, Kak. Selain set lokasi filenya. Kalau mau ganti aja langsung di dalam file Exref-nya, jadi otomatis dia bakal keganti juga harusnya. Ini tidak paham apa tidak ada pertanyaan nih? Gimana ya? Aman? Sebelum gimana? Ada yang nggak paham lagi nggak? Aku coba jelasin pelan-pelan lagi nih. Bisa dicontohin nggak ke case yang tadi? Yang gambar tadi ya, kalau misalnya ada banyak gitu ya. Contoh nih, kita harus punya banyak gambar dong. Nih aku coba download ini deh. By the way, aku nggak punya gambar, teman-teman. Nah, kita anggap aja kayak gitulah. Terus kita copy ke dalam folder yang sama. Kita contohnya gambar ya, supaya enak. Kalau misalnya DWG kita gabung jadi satu kan nanti lumayan banyak tuh. Kelas Mastery Exref. Terus kita taruh di sini. Nah, terus kita attach. Misal kita attach-nya di dalam sini aja ya. Exref. Ini kita hapus, kita detach aja, nanti ya. Itu mahal loh. Folder harta karun itu tuh berjuta-juta.
Nah, terus misal kelas drafter, xref, ini kita pilih yang DWG, image. Pilih yang xref, ayo loh, kok nggak muncul. Mana nih? D10, mastery class, xref. Nah, misalnya di sini. Terus satunya lagi di sini. Aduh, gede banget. 0,1. Nah, terus satunya lagi di sini. Nah, terus anggap aja filenya ini kita keluarin dulu ya. Kita yes, kita tulis xccc gitu deh. Terus filenya yang ini aku pindah ke D10 misalnya. Nih, kan kita ceritanya pindah ke foldernya klien gitu. Jadi kita sekalian pindah ke foldernya klien, misal anggap aja kayak gitu. Nah, terus waktu kita buka, nah gambarnya nggak hilang. Anggap aja ini gambarnya hilang. Aduh, gimana nih supaya gambarnya hilang? Kita coba taruh di mana ya? Mana tadi? Mastery. Oh, ini xref. Kita X. Kita pindah ke C deh. Nah, masih ada nggak? Oke. Mudahan hilang. Ya, dia tetap ada, teman-teman. Ya, pokoknya anggap aja ini hilang gitu ya. Ini semuanya hilang. Jadi, udah nggak kebaca lagi gambar teman-teman. Jadi tulisannya xref gitu. Itu tinggal kita attach aja, kita xref lagi. Gimana xref? Oh, xref. Kenapa ada E-nya? Ya, pokoknya anggap aja ini hilang gitu deh, teman-teman. Nah, ini tuh ceritanya lokasinya kan berbeda nih. Nah, ini tinggal kita attach salah satunya aja, misalnya jadi di folder E tadi ya. Ini kita attach aja, otomatis nanti semua yang ada di folder ini tadi, yang ada di folder xref ini tadi, itu nanti bakal muncul juga semuanya, teman-teman. Ini kalau misalnya hilang ya. Kalau misalnya hilang, kadang kan beberapa kasus ada yang gambarnya itu hilang. Pernah nggak sih teman-teman gambarnya hilang gitu? Pernah nggak sih? Atau cuman aku aja yang pernah gambarnya hilang? Nah, jadi kalau misalnya pernah, ya ini nggak hilang-hilang nih teman-teman. Aku udah coba pindah-pindah filenya nih. Cuman kalau misalnya nih mungkin kalau misalnya ini aku pindah ke tempat teman-teman, mungkin bakal jadi hilang. Nah, caranya tinggal di-attach aja nih di bagian xref, bagian ini, terus pilih lokasinya si gambar kita tadi. Pilih salah satu aja, nanti semuanya bakal ke-attach kalau misalnya dia ada di folder yang sama. Gimana? Sudah paham atau masih bingung? Kalau misalnya masih bingung, coba nanti teman-teman kirim aku file yang gambarnya hilang, terus ada file folder gambarnya, nanti kita coba bareng-bareng deh. Saat sayang-sayang baru dia bisa ngilang tanpa jejak, Kak. Iya nih. Ini kita belum sayang sih, makanya dia belum hilang. Saya Fahmi dari kelas A, Kak, izin bertanya, kalau saya buat crop gambar, apakah harus pakai layer dari template kelas drafter? Kalau layer nggak perlu, teman-teman, karena nanti yang connect sama layer kelas drafter itu cuman script aja. Selebihnya kalau misalnya teman-teman pengen pakai filenya teman-teman, layernya teman-teman sendiri nggak masalah. Beda project berarti beda file xref ya, Kak? Iya, beda, teman-teman. Tergantung sih kalau misalnya teman-teman butuh file xref yang beda,
beda. Kalau misalnya pengen yang sama, ya sama nggak apa-apa, nggak masalah. Crop gambarnya yang pernah hilang karena lupa satuin folder etiket dan gambar kerja. Nah, itu biasanya bisa juga kayak gitu, teman-teman. Lebih ke lupa save asik. Nah, kalau misalnya kadang itu tuh ya teman-teman ya, bagian crop gambar itu tuh ada yang nggak bisa pakai hashtag, ada yang bisa. Cuman kalau misalnya teman-teman nggak bisa, itu teman-teman bisa pakai poin aja. Poin, enter, terus jangan diklik apa-apa, pilih 0,0, enter. Nanti dia udah ada titik bantu di 0,0 ini, terus tinggal di move aja. Nah, ini aku ulang ya. Jadi kita bisa pakai poin, enter, 0,0, enter, udah ada di titik bantunya nih, terus tinggal kita move aja. Jadi deh, titiknya tinggal dihilangin. Nah, itu kalau misalnya teman-teman nggak bisa pakai hashtag ya, pakai poin itu aja. Atau enggak kalau misalnya nggak bisa nih, masih pakai L enter, terus 0,0, enter, tarik sembarang, terus tinggal di move ke titik 0,0-nya. Kayak gitu. Gampang kan? Kalau masukin gambar berwarna bisa langsung di-cat apa harus edit Photoshop? Gambar berwarna bisa kok kalau misalnya pakai cat, kayak punya aku tadi kan gambarnya berwarna ya? Atau yang mana nih yang dimaksud? Langsung bisa kok. Harusnya ya. Coba dicoba dulu. Soalnya aku nggak tahu nih yang bergambar gimana yang dimaksud. Kalau misalnya kayak punya aku tadi kan bergambar tuh. Tapi bisa aja di AutoCAD. Kayak gitu. Aman ya buat Xref? Sebelum kita lanjut ke viewport dan udah di-save belum? Sama di bagian ininya tadi udah di-uncentang semua belum? Logo kampus maksudnya bisa harusnya. Ini logo kelas drafter, ada warnanya merah nih. Ini kalau misalnya teman-teman ada frame-nya, terus frame-nya mau dihilangin, tinggal image frame. Image frame, terus di-enter, pilih value-nya jadi 0. Nah, kalau misalnya detach itu, dia ngehilangin si ininya kan teman-teman ya, ngehilangin si gambarnya. Jadi ini tulisannya ada load, terus kita detach, nah dia bakal bisa ke detach. Nah, kadang itu ada beberapa kasus yang tulisannya di sini itu tuh, jadi gimana ya, filenya itu tuh ada, tapi dia nggak kebaca. Nah, itu biasanya dia tulisannya di sini unload. Nah, supaya ngehilangin file yang unload itu, kita pakai yang unload itu, teman-teman. Jadi dia tuh, gimana ya, dia tuh kayak, kita tuh nggak ada filenya, terus dia tetap nggak kebaca juga, tapi tetap ada di listnya itu. Nah, aku nggak punya sih kasus yang kayak gitu, cuman kalau misalnya teman-teman nemu kasus yang kayak gitu, karena kan kasusnya jarang. Nah, itu bisa dipakai unload aja supaya dia kehapus dari list itu. Jadi supaya nggak banyak aja listnya. Seperti itu. Oke, gimana? Kita lanjut ke file, ke materi apa nih? Viewport dan scale in layout. Lanjut. Bisa masukin RAW banyak dalam satu file. RAW banyak tuh gimana? Xref. Bisa. Kan kayak tadi tuh aku masukin gambar banyak tuh. Ada 3 dalam satu file. Kan bisa tuh.
Oke, lanjut. Jadi nih, nah ini tadi kan drawing kita masih kosongan kayak gini nih. Nah, kita mau masukin gambar yang ada di model kita ini. Nah, contoh aku masukin gambar dari orang deh. Biar gambarnya kelihatan. Kita pakai punya siapa ya? Dari kelas mastery, review, batch 1, batch 2. Nah, ini namanya Aditya juga. Nah, anggap kita ada gambar kayak gini ya udah ya. Kita udah punya gambar ini, kita copy di sini. Mana nih? Ya, loading. Nah, waduh, heads-nya rusak. Nggak apa-apa deh. Ini anggap aja nggak ada, kita hapus. Ini anggap aja kita pengen masukin gambar ini ke dalam kertasnya kita nih. Jadi cara masukinnya itu bisa pakai viewport, teman-teman. Nah, kalau misalnya di day pertama kemarin kan kita belajar viewport di model, itu fungsinya supaya pembagian workplace aja. Kalau viewport di layout itu buat masukin gambar yang ada di model itu masuk ke dalam kertas di layoutnya kita. Kayak gitu ya. Caranya betul, kita bisa pakai MV. MV. Nah, kalau aku itu lebih suka pakai MV. Tapi kalau misalnya Karosim itu lebih suka pakai min viewport. Min viewport. Nah, ini kan agak susah ya, harus pakai min viewport segala macam. Jadi lebih enak pakai MV karena dia cuma beda shortcut aja, fungsinya sama banget, isinya juga sama. Beda kebiasaan aja. MV. Kalau udah tinggal di enter, tinggal di select pengen di mana. Kalau misalnya pengen full, tinggal select aja ke sini. Nah, dia langsung muncul objek yang ada di dalam model ke dalam layoutnya kita. Nah, ini kalau misalnya aku hapus, bikin MV, misalnya bagi 2 di sini, tengah-tengah sini doang. Nah, ini bisa juga. Terus kalau pengen ada 2 MV juga bisa, jadi tinggal MV, enter, taruh di sini. Nah, terus satunya taruh di sini misalnya ya. Nah, satunya misalnya taruh di sini gitu. Nah, jadi kita bisa punya 3. Jadi misalnya yang ini buat detail gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau atur skala di dalam lembar kerjanya kita ini, jadi kita harus masuk ke dalam viewport-nya dulu, teman-teman. Nah, ini aku hapus dulu ya. Kita belajar cara masukin gambar, menskalakan gambar di layout. Caranya, kita bisa pakai MV tadi. Terus misal kita klik dia di sini. Nah, ini kan skalanya belum pas nih, teman-teman ya. Nah, ini misalnya aku full-kan ke sini aja deh, biar lebih enak. Nah, ini kita harus masuk ke dalam MV-nya, viewport-nya, teman-teman. Nah, cara masuknya kita bisa klik 2 kali di dalam viewport-nya. Jadi kita bisa klik 2 kali, 1, 2. Otomatis kita bisa edit-edit si modelnya di dalam workspace layout. Ini bisa kita ganti skalanya. Aku biasaan pakai skala di sini ya, teman-teman. Ini bisa aku ganti jadi 175. Ini kalau teman-teman nggak ada 175, teman-teman bisa custom. Terus nanti bakal muncul tab baru kayak gini. Teman-teman add, teman-teman masukin namanya, misalnya 1:55 deh. Terus paper unitnya dibikin 1, drawing unitnya dibikin 1:55. 1:55. Terus kita oke. Kalau udah, tinggal di oke aja. Otomatis nanti dia ada muncul lagi skala baru 1:55. Nah, betul, ada yang udah jawabin kenapa 1:75 tergantung kebutuhan, pokoknya bisa muat gambar. Terima kasih Kak Yogi. Caps lock lagi tulisannya. Betul, jadi sesuai sama kebutuhan. Karena kebetulan gambar kerjanya kita ini kecil,
gambarnya cuman nggak sampai 7 meter, jadi pakai skala 1:75 biar gambarnya muat. Ini 1:75 ya teman-teman ya. Nah, ini hati-hati karena kalau misalnya teman-teman scroll-scroll lagi, dia bakal keganti-ganti lagi nih. Nah, jadi supaya ngelok gambarnya kita, supaya nanti nggak ke scroll-scroll lagi, itu caranya kita bisa 1:75, terus di bagian kunci ini dinyalain. Nah, kalau anotatif, pastiin dua logo anotatif ini nyala ya teman-teman ya. Add scale to annotative object sama yang show annotative object ini dinyalain, nanti otomatis anotatifnya jalan. Kayak gitu. Terus kalau pengen udah lepas dari viewportnya, itu tinggal klik 2 kali di luar bagian viewportnya. Misal di bagian abu-abu ini, klik 2 kali. Nah, otomatis garis viewportnya tadi jadi tipis. Kalau kita aktif di dalam viewport, garis viewportnya itu bakal tebal, teman-teman. Nah, kelihatan kan ya bedanya ya? Ini kalau lagi aktif, ini kalau lagi nggak aktif. Nah, kalau lagi aktif, tampilan skalanya bakal keluar, tapi kalau lagi nggak aktif, tampilan skalanya bakal nggak kelihatan. Kayak gitu. Gimana? Pilih skala di dalam layout harus masuk ke MV-nya. Nggak bisa langsung klik MV, tanya masuk tuh gimana nih? Kalau misalnya aku kebiasaan pakai yang harus masuk dulu biar sambil menyesuaikan tengah-tengahnya di mana, terus udah pas belum komposisi gambarnya, baru aku skalain. Kayak gitu. Betul, garisnya harus the point. Bakal sesuai skala berarti tuh Kak pas di print terus kita ukur pakai penggaris. Betul. Jadi kita tinggal ini aja kalau misalnya 6:8:50 kalau 1:75 berarti di penggaris berapa gitu ya. Ini harusnya pas sih teman-teman. Karena settingan kita tadi udah pas. Iya, nggak apa-apa. Jadi aku tinggal baca aja kalau udah kejawab. Jadi aku nggak baca lagi gitu. Oke, nah terus kan kita biasanya lanjut ya, ini kita hapus, kita bisa bikin detail. Biasanya kita bikin detail tuh ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya bulat gitu ya. Nah itu kita bisa pakai MV juga. Jadi kita misalnya pengen bikin keterangan, detailnya kita jadi lingkaran gitu ya. Jadi bisa C enter, terus ditarik misalnya segede gini gitu ya detailnya. Nah, di bagian ini aku bisa ketik MV, enter, terus pilih O, enter, terus pilih objeknya. Nah, otomatis nanti dia masuk jadi lingkaran kita tadi tuh jadi viewport, teman-teman. Ini kita bisa klik 2 kali. Misalnya aku pengen bikin detail yang di bagian ini, aku ganti jadi 1:30 gitu ya. Nah, kayak gini. Kegedean, kayak 1:20. Nah, misal kayak gini. Terus kita klik di luar aja. Nah, aku jadi udah punya detail. Cuman saran aku teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman pengen bikin objek detail kayak gini, ini jangan langsung diambil dari objek yang udah kita. Jadi gini. Nah, ini kan gambar kita khususkan buat skala 1:70, 75. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen bikin detail yang skala 1:30 di posisi ini, teman-teman copy aja yang ini. Jadi jangan di file yang udah kita rapi-rapiin di sini, karena nanti dia bakal ngerusak view-nya, teman-teman. Jadi tinggal dipilih di sini, copy gambar, ini kita geser aja, pilih di tempat yang tadi nih. Nah, jadi ini nanti kita bisa pilih anotasi-anotasinya sesuai sama pas di skala 1:70
20 ini misalnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi jangan di objek yang udah kita rapiin gitu. Jadi kita bikin objek lagi yang buat khusus untuk detail. Cuman nggak usah di skala-skala, teman-teman, tinggal dimasukin keterangan-keterangan aja. Kayak gitu. Nah, ini dia jadi dikecilin nih Kak Yogi. Ada yang komen soalnya. Nah, berarti tanpa ubah skala di model lagi. Iya, nggak, di model itu tuh cuman untuk ini aja teman-teman, untuk preview aja gitu, supaya tampilannya itu pas gitu teman-teman. Kalau misalnya dibikin skala 1:1, terus teman-teman bisa ngepasin di bagian layout juga nggak masalah gitu. Soalnya meskipun di layout ini kan bentuknya kecil-kecil kayak gini nih, kalau misalnya 1:1. Tapi kalau misalnya di layout, kalau kita MV-nya 1:75, ya dia bakal tetap bagus gitu, skalanya bakal kelihatan. Nah, jadi di model itu tuh supaya preview kita aja waktu kita gambar objeknya, biar penempatannya pas gitu. Kalau kayak gini kan kelihatan kecil-kecil, kita nggak tahu ya posisinya tuh udah bener apa belum gitu. Jadi harus ngelihat di layout. Makanya di model ini skalanya kita samain sama di layout supaya tampilannya juga sama nih. Jadi supaya rapi juga kelihatannya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya MV tadi pengen pakai objek poligon juga bisa, teman-teman. Jadi tinggal P-Enter. Nah, kita pilih logo-logo banyak kayak gini, terserah. Nah, ini udah jadi apa namanya, viewport. Tinggal kita klik 2 kali, atur skalanya. Nah, terus kita klik di luar. Nah, itu otomatis jadi viewport. Gampang kan? Nah, kalau misalnya nih di sama kayak kata Kak Yogi tadi ya, kalau misalnya ininya kita itu pengen kita, kalau di print kan bakal kelihatan garisnya. Nih, ini kita pilih, kita ganti garisnya jadi layer the point. The point, nanti garisnya bakal hilang, teman-teman. Nah, hilang kan garisnya. Nah, layer the point ini itu bakal muncul sendiri selagi teman-teman gambar. Misalnya teman-teman gambar 1-2 menit gitu ya, nanti otomatis layer the point itu bakal langsung ada di layout di layernya teman-teman. Jadi nggak perlu teman-teman bikin, dia otomatis bakal langsung muncul waktu teman-teman gambar di Velcat kayak gitu. Jadi dia memang fungsinya buat kayak nge-hidden objek, kayak objek-objek kayak gini, teman-teman. Itu supaya memindsetkan teman-teman kalau misalnya materi itu memang gampang gitu. Jadi jangan dibikin susah, teman-teman. Seperti itu. Gampang kan? Itu tadi masalah si MV dan skala di layout. Jadi skala di layout pastiin bagian show annotative object sama add scale to annotative object ini dinyalain ya teman-teman supaya annotatifnya aktif. Nah, iya, logonya JPEG aja supaya gambarnya nggak ikut monokrom. Nih, contoh ini kan merah nih. Ini waktu aku print, dia tetap ada merah nih. Ini kan ada frame-nya nih. Ini coba aku di dalam berarti. Di Xref kita oke. Ini di bagian Xref-nya, image frame-nya. Frame-nya aku jadi 0. Gimana nih? Di Xref-nya, terus aku keluarin. Harusnya hilang sih, tapi ini kayaknya nggak hilang sih. Kayaknya perlu di bagian Xref-nya itu sih. Nah, dia nggak muncul nih. Jadi kalau misalnya kita masukin gambar kita tadi ya, misal nih aku masukin gambar yang tadi, itu nggak bakal, kalau JPEG dia nggak bakal hitam putih, teman-teman. Nih ya. Nih, terus aku masukin ke dalam crop gambar, MV, taruh di sini misalnya. Nih.
Kita klik di sini, terus kita Ctrl+P, nah, dia bakal muncul nih. Nah, jadi kalau misalnya gambar, dia nggak bakal pengaruh sama settingan page setup kita tadi, settingan printernya kita tadi. Jadi page setup tadi buat ngeprint ya teman-teman settingannya. Jadi kalau misalnya ya buat settingan kertas gitu, buat settingan ngeprintnya kita. Oke, itu aja sih materi kita hari ini teman-teman. Jadi besok siap-siap di video materi teman-teman bakal lebih pusing lagi, cuman nggak apa-apa pasti gampang kok. Yakin pelan-pelan nyobanya ya teman-teman. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi kah? Jadi aku share-nya besok pagi. Besok pagi sesuai jadwal nih. Kalau di jadwal kan jam 8 nih. Jam 9 sini. Waduh, apa nih? Ada 1-2-nya. Pembuatan keterangan gambar dan dimensi di model atau di layout. Di model teman-teman, soalnya kan kita pakai anotatif. Kalau di layout nanti dia nggak bisa skala. Jadi kita pakai di model supaya nanti anotatifnya aktif, terus dia menyesuaikan sama skalanya. Misal di model kita copy gambar untuk detail lebih efisien kita buat kota atau pembatas serta rapikan gambar detail itu supaya lebih ringan dan rapi di model, Kak. Betul sekali. Jadi kalau bisa, meskipun model itu nggak kelihatan sama klien ya, tapi kan model itu kan kita yang ngeliat. Jadi kalau bisa dirapikan sesuai sama standar kerapiannya teman-teman. Gitu. Jadi mesti kudu harus dirapiin. Nanti tinggal nyeting skalanya di bagian layout ini. Betul, Kak. Berarti kalau harus install SketchUp dulu ya. Kalau mau bikin tugas nanti, soalnya kan di situ berdasarkan SketchUp. Betul, teman-teman. Jadi nanti kita tampak itu pakainya dari SketchUp karena di kelas drafter itu cara paling cepat bikin tampak pakai SketchUp. Cuma nanti teman-teman juga dilajarin cara cepat di AutoCAD-nya itu waktu bikin potongan. Jadi caranya kurang lebih kayak bikin potongan. Jadi kita bagi dua, teman-teman. Jadi waktu bikin tampak pakai cara yang di SketchUp, waktu bikin potongan itu pakai cara yang di AutoCAD. Cuman dua cara itu tuh bisa digabungkan buat bikin tampak atau bikin si potongan. Kayak gitu. Di layout itu ibarat hasil finalnya ya Kak, yang buat plot atau printnya. Betul sekali. Jadi ini ya bayangannya kita, kertasnya kita waktu kayak hasil print-printan gitu teman-teman. Ya layout ini dia. Gitu. Jadi anggap aja ini lagi kertas A3 yang kita pegang, terus ada gambarnya yang bisa kita lihat-lihat. Gitu. Makanya komposisinya harus pas. Sesuai sama di layout ini. Kalau misalnya di layout ini komposisinya udah pas, nanti kalau misalnya di print, dia pasti juga pas. Video day 7 di mana? Nah, sampai ada yang ngopiin ke sini nih. Iya, ini bisa nih. Jadi kalau misalnya nih di satu layout ini kita punya pengen skala yang berbeda. Jadi kita bisa bikin MV gini nih. Misal satu MV di sini ya. Satu MV full buat 1:100, kita bikin lagi MV di pojok sini buat 1:30 kayak punyanya Kak ini kemarin. Kak siapa kemarin? Kak Adit. Jadi kita bisa klik yang ini duluan, kita pilih jadi 1:175 gitu ya. Ini kita pas-pasin misalnya di sini gitu ya. Nah, terus kita klik 2 kali, kita klik 2 kali di bagian ini, seri. Nah, ini kayaknya harus pakai yang polyline, teman-teman. Bentar ya. MV PL. Nah, jadi kalau bisa jangan tumpuk-tumpuk ya. Sorry. MV P enter.
Nah, kalau tumpuk-tumpuk nanti agak susah ngeditnya. Nah, ini misalnya di sini kita pilih 1:100, 1:100, 1:75. Nah, misalnya di sini ya. Ya ampun, ini miring. Nah, terus yang satunya ini 1:30. 1:20 deh. Di mana tadi tempatnya? Nih, di sini ya. Jadi arahin dulu, baru kita pilih skalanya, terus kita pas-pasin. Nah, gimana pasnya? Nah, jadi kita punya 2 skala di dalam satu gambar kerja. Di dalam satu layout. Kalau di model skala berubah, apakah di layout ikut berubah? Kondisi di layout tidak kita ubah apa-apa di MV. Nggak pengaruh, teman-teman. Kalau di model dia berdiri sendiri skalanya, kalau di MV juga berdiri sendiri di bagian layoutnya. Jadi nggak bakal berubah kalau misalnya teman-teman ngerubah di bagian modelnya. Kayak aku tadi nih, di model kan 1:1, di layout 1:75, dia tetap kayak gini. Kak, kok waktu saya ganti-ganti skala, gambarnya nggak berubah? Kalau saya nggak, kenapa ya? Kalau aku ganti skala, gerak berubah. Kalau kakak enggak, gimana ya? Nah, tuh enggaknya gimana tuh? Coba nanti dikirim video deh. Nanti kirim ke grup ya. Kok ada semacam otomatis kinerja gitu nggak, Kak? Misal tanggal bisa berubah otomatis. Nah, ayo. Kak Barek udah nonton recordnya day ini belum? Nih, mana nih? Nih. Nah, kalau belum nonton coba ditonton dulu. Coba dong PDF tuh AutoCAD, saya gambar PDF jadi satu di AutoCAD. Ah, saya gambar PDF-nya jadi satu di AutoCAD. Gimana tuh? Import PDF AutoCAD apa gimana tuh? Oh iya, Kak, PDF dimasukin CAD bisa diekstrak lain nggak bisa? Nanti ya, kita coba. Bentar, aku bacain dulu, banyak banget nih. MV bisa disetting beda-beda skala. Nulis skala di mana kalau skalanya berbeda. Ya, di ini teman-teman. Di ini. Di mana nih? Nih, di judul gambar. Tinggal di copy aja, dipilih di sini gitu. Nih, ini satunya di sini, misalnya di atas sini gitu ya. Nah, mana nih? Muncul nggak dia? Oh, nggak kelihatan. Agak di sini berarti. Mana dia? Kecil banget nih, makanya pakai 1:1 sih. Ini coba 1:100. Mana tadi dia? Nih. Ini misalnya di sini gitu ya. Satunya di sini gitu, biar kelihatan. Ini otomatis kelihatan. Nah, jadi ini misalnya 1:30, ini 1:75 gitu. Ada user Mac juga nggak ya? Soalnya nih ada tuh teman-teman. Gimana user Mac? Nah, kalau misalnya not font sama not reference ini kemungkinan gambarnya itu tuh kehapus teman-teman. Jadi udah nggak beda lokasi lagi. Berarti kasusnya teman-teman harus attach ulang karena gambarnya kan udah nggak ada tuh. Nah, jadi beda ya teman-teman ya, attach PDF sama
bikin PDF itu jadi garis-garis. Jadi nih, kalau misalnya attach PDF, ya bentuknya tetap PDF teman-teman nanti jadinya. Nah, kita nggak bisa, jadi cuma sekedar referensi aja. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pengen bikin PDF itu jadi gambar AutoCAD, itu caranya bisa ke insert ya. Nah, ini beruntung buat teman-teman yang 95 ini masih join. Jadi kita bisa ke insert. Aku kayaknya masih ada project dulu itu. Kayaknya keberatan deh. Jangan yang ini deh. Coba pilih yang... Oke, pilih salah satu yang ini aja deh ya. Oke, kita pengen bikin garis-garis yang ini. Jadi, yang ini deh. Jangan, yang mana ya? Oke, bikin denah yang ini, tapi kita nggak pengen bikin denah lagi gitu ya. Nggak pengen bikin DWG-nya lagi. Nah, kita bisa import dari yang ini, teman-teman. Yang penting, file PDF-nya itu tuh juga dari AutoCAD, teman-teman, atau dari gambar. Kalau misalnya PDF-nya itu tuh bentuknya foto, nah itu nggak bisa dibikin jadi garis-garis, teman-teman. Misalnya aku attach yang ini ya, aku masukin. Nah, itu kita bisa ke bagian import PDF ini, ke bagian insert, PDF import, kita klik, terus pilih filenya. Tadi aku pilih di kelas mastery yang ini ya. Terus kita open. Nah, terus kita nggak usah pas blok deh. Ini layarnya nanti pakai PDF layer. Kalau udah kita oke, harusnya nanti dia jadi line. Cara. Jadi kalau misalnya disuruh gambar ulang, saya aku pernah dapat project kayak gitu ya. Gambarin ulang dong ini PDF-nya. Ya udah aku tinggal import aja PDF-nya. Jadi deh. Nah, kayak gini. Iya, betul. Patokannya di D4, ngeditnya langsung di CapCut-nya ya. Oke, seperti itu. Kok AutoCAD saya tidak ada import PDF? Coba shortcut-nya import gitu. Import, terus pilih PDF. Nah, terus nanti pilih aja filenya kalau nggak ada ikonnya ya. Itu berupa objek hasilnya, Kak. Iya nih garis-garis, cuman garis-garisnya ya nggak kayak garis putus-putus nih, jadinya putus-putusnya sendiri-sendiri nih, nggak jadi satu. Nih, jadi dia ke exploit gitu. Nih ada heads-nya juga nih. Nih, ada heads-nya, terus ada text-nya juga bisa kita edit. Sorry. Ntar teman-teman mau minum. Nah, ini ada teksnya juga bisa kita edit-edit. Nah, cuman bagian dimensinya tuh jadi kepecah juga sih resikonya. Karena kan ya PDF kan nggak ngebaca settingan ininya nih. Tuh. Bagian layer-layernya jadi satu, enggak. Jadi tergantung sama yang dipakai nih. Tergantung sama yang dipakai orangnya. Jadi kebetulan ini ada layer monitor. Ini kalau aku matiin, dia mati juga nih. Teks, ini bukan teks nih. Nah, jadi tergantung, cuman warnanya jadi hitam putih sih, karena kan dari PDF-nya dia hitam putih. Betul, karena kan kita tadi pilihnya PDF layer tuh. Kalau misalnya kita nggak pilih PDF layer, nanti dia bikin PDF sendiri malah ngerusak layernya kita. Bedanya PDF to DWG yang di Chrome apa, Kak? Nah, nggak pernah nyoba tuh yang di Chrome gimana. Aku pakai ini sih biasanya, karena kan kebetulan sering dapat project yang kayak gini. Tuh. Gampang kan? Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi kah, teman-teman? Nah, aman. Nggak ada sih, nggak ada mau sombong lagi malam ini, teman-teman. Ini mau sombong ini aja nih, project dari luar negeri loh. Nih, New Zealand.
Udah itu aja sombongnya. Nggak ada import PDF itu gimana tuh? Import. Jadi bukan insert ya, import. Terus ini pilih yang PDF deh. Nah, ini kan ada banyak nih, pilih yang PDF. Harusnya bisa sih, kalau nggak bisa coba nanti videoin terus kirim ke grup. Kan nggak ada tutor cara download SketchUp. Kalau downloadnya kan udah ada, tinggal di-download aja. Kan udah ada tuh downloadnya. Kalau installnya nggak tahu tuh ada apa nggak cara installnya. Coba teman-teman cek deh di file aset, link aset. Oh iya, di kelas drafter itu ada cara cepat buat detail ya, langsung crop cepet gitu pakai plugin Kak. Betul, pakai script teman-teman, bukan pakai plugin. Nggak ada Kak cara installnya. Yaudah nanti aku kirim dari YouTube aja ya kalau nggak ada. Soalnya yang bikin kayak gitu biasanya Kak Rosim tuh atau Kak Kisin. Punya aku AutoCAD 2019 nggak bisa Kak. Harusnya bisa Kak, orang aku apa ini soalnya aku baru aja pindah ke AutoCAD 2021. Waktu aku ngerjain project ini AutoCAD 2019 sih. Coba di iniin deh. Di videoin gimana Kakak cara bikinnya, kenapa nggak bisa. Mungkin nggak ada shortcutnya atau nggak bisa masuk ke dalam ininya nih, nggak muncul ininya. Spek laptop mungkin kayaknya enggak deh kalau misalnya spek laptop. Harusnya ada sih. Coba teman-teman mungkin yang lain bisa nggak? Tadi kakak sempat bilang kalau kita bisa setting layer kayak punya kelas drafter dari scriptnya ya Kak. Kalau aku nggak salah dengar itu di aset yang mana ya? Jadi gimana tuh? Saat bilang kalau kita bisa setting layer. Jadi kalau setting layer itu nanti dikasih template-nya teman-teman. Nah, script yang dari kelas drafter itu bisa kepake kalau misalnya teman-teman pakai template-nya dari kelas drafter yang connect ke layernya kelas drafter. Seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman nanti dapat template-nya, itu tuh isinya tuh gini teman-teman, ada isi layernya kayak gini. Nah, itu tuh ini semua itu ke connect sama script yang teman-teman dapat gitu. Jadi kalau teman-teman bikin sendiri pun layernya nanti nggak bakal connect ke kelas draft ke scriptnya karena dia connectnya ke template-nya kelas drafter dan layer kelas drafter. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai layer template kelas drafter tapi layernya teman-teman hapus, jadi tetap nggak bisa juga. Udah pakai DW gitu. Oh ya udah. Saya sudah WA screenshot. Oke deh. Ini memang spek laptop. Iya kayaknya sih. Nanya Kak, kalau pembuatan proyek rumah itu dari denah tampak potongan itu harus buat desain jalur listrik atau jalur pipanya juga. Tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman gambar kerja itu buat masukin ke IMB, sekarang nama IMB apa ya? Aku lupa. PBG, ya. Nama IMB sekarang apa tuh? Apa ya nama IMB sekarang? Pokoknya itu nah. Kalau misalnya teman-teman mau masukin gambar kerjanya teman-teman tuh buat perizinan bangunan, itu harus lengkap teman-teman sekarang. Jadi ada denah, tampak, potongan, listrik, pipa, struktur, drainase, air hujan, terus site plan. Nah, itu semuanya harus lengkap teman-teman kalau misalnya teman-teman mau ajuin ke IMB itu. Ini dari berapa skripnya, pamer dong Kak tentang ini. Nah, aku juga belum download skripnya teman-teman.
PBG ya, ya itu. Nah, kalau misalnya persyaratan bangunan gedung, nah ya itu. Kalau misalnya teman-teman pengen masukin ke sana, baru harus gambarnya lengkap. Tapi kalau misalnya cuman kayak kebutuhan pribadi aja buat bangun, ya harus lengkap juga sih. Kalau denah tampak potongan kurang lengkap teman-teman. Betul TTD arsitek yang udah punya SKA. Itu jual SKA tanda tangannya aja mahal banget loh teman-teman. Beruntunglah teman-teman yang udah punya SKA. Jadi ini apa, persetujuan atau persyaratan? Nah, coba deh. Kakak ada contoh DWG PP? Nggak ada teman-teman. Nggak ada. Aku sekarang jarang pegang AutoCAD. Kak, saya extract harus di pick point lagi, padahal di model udah pick point. Nah, tuh gimana tuh? Nah, itu kayaknya mungkin waktu di bagian pilih import extract-nya tadi tuh ada yang dicentang tuh. Nah, coba diencentang semua deh. Nanti otomatis nanti dia harus pas di titik 00-nya. STRA sekarang, Kak. Ini ya, sertifikatnya itu ya? Tanda tangannya ya? Kak, maaf tadi aku kurang nyambung, yang template dari kelas drafter cuman connect ke layer settingan kelas drafter. Jadi aku perlu lakuin apa buat nyiapin layer itu? Apa nggak usah teman-teman, karena nanti template-nya bakal dibagiin. Jadi contoh nih. Jadi ini review sedikit ya teman-teman ya. Jadi lama banget kita nih, padahal materinya bentar doang. Nih, jadi misal aku aktif di layer template yang bukan kelas drafter ya, CAD ISO. Terus aktifin, aku pakai layer, aku pakai script denah ya. Kelas, pro-class, script. Nah, ini kan nggak ada ya layernya ya. Nih, layernya nggak ada nih. Atau enggak kita punya layer sendiri. Terus kalau misalnya aku pilih dinding, nah itu nggak bakal bisa teman-teman. Nah, nggak kepake kan? Tapi kalau misalnya aku pakai template dari kelas drafter, nih yang udah ada layernya, ini aku hapus ya. Terus aku pilih rectangle 3000,3000. Ini X. Nah, bakal muncul. Jadi ini salah satu cara kita supaya script kita tidak disalahgunakan, teman-teman. Karena beberapa kasus ada yang dijual tuh script kita. Ngeselin banget tuh. Ya, sengaja aku cepetin, teman-teman. Soalnya nanti udah ada materinya gitu. Iya, banyak dijual. Ada yang dijual di Shopee, ada yang dijual di TikTok. Aduh, capek banget. Tapi untungnya peserta-peserta lain tuh kalau misalnya nemu yang kayak gitu tuh pasti lapor ke kita teman-teman, jadi pasti kita tindak lanjuti. Dan kadang tuh responnya tuh lucu banget loh, jadi pada takut, tegang kayak gitu. Ya gitulah, kalau misalnya orang melakukan kesalahan terus misalnya ketahuan kan jadi takut, tegang gitu kan dia, jadi banyak banget alasannya dia. Aku kira dynamic block itu yang disebut template, bukan. Jadi dynamic block itu tuh biasanya disebut palet. Kalau template itu settingan awal kayak di day 1 kemarin. Masih lama ya Zoom-nya. Ini harusnya selesai sih, tapi masih banyak yang tanya nih. Kita sudahi saja ya teman-teman Zoom kita pada hari ini. Sampai keringatan loh aku. Ya kita sudahi saja ya. Oke. Kita lanjut besok. Besok kita nggak ada Zoom, tapi Zoom-nya kita ganti jadi video materi. Kalau Zoom-nya Kak gampang kan, berasa diolok-olok nih aku. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you buat hari ini yang masih join. Sorry kalau misalnya aku ada salah-salah kata. Semoga materi hari ini
bisa teman-teman terima ya. Thank you teman-teman. Kita ketemu lagi di day 10. Asal Kalimantan Selatan, teman-teman Banjarbaru. Oke, kalau gitu aku close Zoom-nya ya teman-teman. Thank you semuanya.